Baik, Shalom Aleichem. Kita lanjut dengan materi kita. Masih bahas Yunani ya. Jadi ini untuk pertemuan berikutnya. Yang pertama tadi adalah pertemuan hari ini dan yang ini adalah untuk pertemuan berikutnya. Jadi tetap muka yang berikutnya. Oke, saya akan share screen dulu. Saudara-saudara. Ya. Mari kita lihat. Materi kita selanjutnya adalah mengenai kata sifat atau adjektif dalam bahasa Yunani. Nah, apa itu adjektif? Apa itu kata sifat? Ya, pasti kita sudah mengerti apa yang disebut dengan kata sifat. Ya, seperti kata baik, indah, cantik. Nah, itu kata sifat ya, yang menggambarkan suatu kualitas, suatu keadaan. Ya, biasanya kalau disebut kata sifat itu dia sifatnya abstrak. Sifatnya kualitas ya, yang dirasakan. Ya, bisa orang baik bisa kita rasakan, yang indah bisa kita lihat keindahannya. Ya, tapi dia bukan bersifat materi. Ya. Dan dalam bahasa Yunani ada aturan-aturan khusus dalam membuat kalimat dengan kata sifat ya. Sebenarnya materi ini sudah pernah disinggung sebelumnya, tetapi masih membutuhkan penjelasan yang lebih dalam supaya kita lebih mengerti bagaimana menggunakan dan memahami kata sifat dalam bahasa Yunani. Nah, ada beberapa aturan yang perlu kita ketahui. Ada kata sifat yang akhir dari kata itu adalah huruf mati, ya. Ada juga yang akhir dari kata sifat itu adalah huruf hidup. Nah, sehingga cara mendeklinasikannya ya perlu diperhatikan baik-baik, ya. Oke, mari kita melihat beberapa contoh di sini mengenai kata sifat. Kita lihat kata sifat yang sudah lazim, yang sering dipakai sebagai contoh ketika membahas kata sifat dalam bahasa Yunani. Misalnya kata agathos. Nah, perhatikan baik-baik kata agathos ini. Kata dasar daripada agathos ini adalah ya, kalau kita lihat agat, jadi huruf terakhir sebenarnya di sini adalah huruf apa ini? Huruf theta ya. Nah, sehingga kita akan mendeklinasikannya berdasarkan paradigma yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu akhiran-akhiran yang sudah ditentukan untuk setiap kata ya. Ada kata benda dan ada kata sifat. Jadi kata benda ya, kata benda juga mengikuti deklinasi berdasarkan gender atau jenis kelaminnya. Nah, kata sifat dia deklinasikan berdasarkan kata benda yang mengikutinya atau yang diikutinya. Jadi kalau kata bendanya maskulin, maka kata sifat juga harus maskulin. Kalau kata bendanya itu feminin, maka kata sifatnya juga harus feminin. Kalau kata bendanya netral atau neuter, maka kata sifatnya juga harus netral. Dan juga kata sandangnya juga mengikuti gender ya. Nah, mari kita lihat dulu kata agathos ya, seperti saya sudah katakan tadi bahwa paradigma agathos ini mengikuti deklinasi kedua dari kata benda yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi ada akhiran os seperti logos ya, os, logos, logon, ya, logu, logoi. Untuk vokatifnya ada loge. Nah, kita lihat di sini ada 5 kasus, nominatif, vokatif, akusatif, genitif, dan datif. Walaupun pada umumnya kita hanya mempelajari 4 kasus. Karena kasus vokatif biasanya kita tidak masukkan, karena dari seluruh penggunaan bahasa Yunani dalam perjanjian baru, kasus vokatif hanya sekitar 1% saja yang dipergunakan. Sehingga kita lebih banyak
menghabiskan waktu kita untuk membahas 4 kasus yang lazim yang muncul dalam kitab suci Perjanjian Baru. Nah, mari kita lihat. Kita lihat di sini ya. Nah, saya perbesar dulu ya sebentar ya. Ya, mari kita lihat ya. Perhatikan ini tunggal ya. Kita masih dalam membahas tunggal. Ini gendernya ya maskulin, feminin, neuter. Jadi saudara-saudara pasti ingat ya maskulin, feminin, neuter itu apa ya? Karena ini kita sudah bahas sebelumnya. Perhatikan nominatif agatos ya untuk maskulin ya. Ini maskulin dulu, agate untuk vokatif, agaton untuk akusatif, agatu untuk genetif dan agatoi untuk datif. Feminin ya. Kita lihat kata dasarnya ini sama, berakhiran di theta tapi akhirannya yang berbeda. Jadi feminin agate, agate, agaten, agates, agatei. Untuk neuter agaton, 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 agatu, agatoi. Perhatikan ada 3 kata yang sama, akhiran yang sama untuk kasus yang berbeda. Khusus untuk netral ya. Kalau untuk feminin perhatikan ada 2 akhiran yang sama untuk kasus yang berbeda. Nah, kalau maskulin jelas beda-beda ya. Nah, jadi perhatikan ini. Untuk maskulin, feminin, dan neuter. Oke, mari kita lihat jamaknya seperti apa ya. Jamaknya juga mengikuti seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya ya. Mengikuti gendernya, mengikuti paradigma yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ya. Untuk nominatif perhatikan agatoi ya. Vokatif agatoi. Nah, sama ya. Kemudian akusatif agatus, genetif agaton, datif agatois. Untuk feminin agatai, agatai, agatas, agaton, agatais. Neuter agata, 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 agaton, agatois. Sekali lagi ya seperti saya katakan tadi sama dengan tunggal tadi. Untuk neuter 3 kasus yang berbeda menggunakan akhiran yang sama. Jadi akhiran alfa itu selalu menunjuk kepada neuter jamak ya. Untuk feminin hanya nominatif dan vokatif yang sama akhiran a ya. Nah, jadi ini harus diperhatikan. Sekali lagi bahwa kata sifat itu mengikuti gender, mengikuti kasus, jadi gender kasus mengikuti kata benda yang diikuti oleh kata sifat itu. Jadi kalau kata bendanya feminin, berarti kata sifat juga harus feminin, ya. Dan juga kata sandangnya harus feminin. Jadi harus sama, tidak boleh berbeda-beda, ya. Jadi misalnya kata apa yang feminin ya, oikia misalnya, ya oikia. Jadi harus jadi agatai kalau untuk jamak ya, tapi agate, oikia. Jadi kalau nominatifnya adalah he, agate, oikia. Kira-kira seperti itu ya. Demikian juga kalau netral. Kata bendanya misalnya apa? Ployon ya. Ployon atau probaton ya. Jadi harus menjadi agaton, probaton atau to ya, agaton, probaton. Kalau
tunggal. Kalau jamak berarti ta, agata, probata, dan selanjutnya ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan dalam menggunakan kata sifat. Nah, mari kita perhatikan kata sifat yang seperti saya katakan tadi, yang huruf akhirnya adalah huruf hidup atau vokal ya. Nah, misalnya kata hagios. Nah, berarti kalau hagios, karena kita tahu os ini adalah akhiran, sehingga kalau kita lihat berarti akhiran huruf terakhir dari kata hagios ini adalah iota ya, jadi hagi. Tapi karena dia mendapat akhiran os sehingga menjadi hagios. Dan karena itu kasus-kasus selanjutnya juga menyesuaikan ya. Nah, sehingga nominatif menjadi hagios, vokatif menjadi hagie, akusatif hagion, genetif hagiu, datif hagioi. Demikian juga dan femininnya ya, hagia, hagia, hagia. Perhatikan ada 3 hagia, hagias, hagiai. Hagion, 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 hai, hagiu, dan hagioi. Nah, perhatikan netral dan feminin ini 3 kasus berbeda memiliki akhiran yang sama. Ya. Demikian juga dalam jamaknya ya, tidak perlu saya jelaskan lagi karena sama seperti di atas. Jadi ini yang perlu kita ketahui ya. Oke, mari kita lihat bagaimana menggunakan kata sifat itu dalam kalimat-kalimat ya. Nah, ada beberapa penggunaan, ada yang disebut kata sifat yang dipakai secara atributif, ada yang disebut yang predikatif ya. Kalau atributif ini ya, atribut sebagai atribut berarti yang melekat pada dirinya. Contohnya adalah seorang nabi yang baik. Nah, seorang nabi yang baik ini, karena dia tidak menggunakan kata sandang, nah sehingga bisa ditulis seperti ini. Agathos prophetes atau prophetes agathos. Ya, jadi kalau secara harafiah susunannya baik nabi atau nabi baik. Tetapi dalam bahasa Yunani, urutan-urutan kata itu tidak menentukan, tapi menentukan itu adalah kasus-kasusnya. Seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya. Nah, mari kita lihat dalam kalimat yang agak lebih panjang ya. Mari kita menggunakan kata apa? Kata sifat kalos ya. Kalos itu artinya baik. Nah, mari kita lihat kata benda yang mengikutinya atau yang diikutinya. Kata G itu artinya bumi atau tanah. Nah, kalau kita lihat di sini kalimatnya mereka melihat tanah yang indah. Dalam bahasa Yunani blepusin ten kalen gen. Ini oleh karena kata sifat mendahului kata benda sehingga hanya satu kata sandangnya. Tetapi kalau kata sifatnya datang terakhir, maka kata sandang akan double ya. Perhatikan. Blepusin ten gen ya, ten kalen ya. Maaf di sini E-nya harus eta ya, bukan epsilon. Ini ya nanti, maaf ya ada salah ketik tadi. Oke, blepusin ten gen, ten kalen. Jadi double kata sandangnya. Jadi perhatikan baik-baik ya, kalau kata sifatnya mendahului kata benda, maka kata sandangnya hanya 1 kali. Tetapi kalau kata sifatnya setelah kata benda, maka kata sandangnya menjadi double ya. Seperti itu. Oke. Contoh yang lain mari kita lihat ya. Kata sifat yang dipakai sebagai kata benda. Ya. Biasanya didahului dengan kata sandang. Contoh ya. Ho protos. Nah, protos ini kan artinya pertama. Di mana laki-lakinya tidak ada di sini ditulis. Nah, dalam bahasa Yunani kita lihat ya. Perhatikan setiap kata itu ketika dia tidak ditentukan laki-laki atau perempuan, perhatikan gender daripada kata itu.
protos, perhatikan akhiran omikron sigma ini menandakan body maskulin ya, artinya laki-laki. Nah, sehingga kalau hanya yang pertama siapa? Maka itu berarti yang pertama laki-laki. Sehingga di sini kalau kita lihat hoprotos artinya orang laki-laki yang pertama. Nah, demikian juga hai agataya, agatai, baik. Di mana wanita-wanitanya, mana kalimat wanita atau perempuan, tidak ada. Nah, sama dengan di atas. Karena agatai ini adalah bentuk feminin, berarti perempuan, sehingga hai agatai artinya wanita-wanita yang baik itu. Demikian juga hagioi, ya, hoi hagioi ini sudah diikuti kata sandang, sehingga hagioi arti kata hagios artinya kudus atau suci. Sehingga itu menunjuk kepada orang-orang yang saleh atau orang-orang suci. Demikian juga ta eskata, eskaton yang terakhir. Ta eskata berarti hal-hal yang terakhir. Ya. Nah, saudara-saudara, itu beberapa kata yang perlu saudara-saudara ketahui, dan buatlah latihan mengenai kata sifat berdasarkan buku pegangan ya pada halaman 29 ya. Membuat kata-kata ya, misalnya menggunakan kata sifat kalos artinya indah, atau hikanos artinya cukup, kakos buruk, kainos baru, loipos atau sisa ya. Ya. Nah, mari kita lihat ya, kira-kira seperti apa. Contoh ya, saya berikan contoh lagi supaya lebih jelas ya. Oke, misalnya mari kita lihat kata kainos ya. Nah ini, kainos, oikos. Di kata oikos di sini kainosnya, oleh karena akhiran omikron sigma. Sehingga kata sifatnya juga harus, karena maskulin berarti maskulin. Tapi kita lihat ini ya, karena kata bendahnya adalah feminin, sehingga kata sifatnya juga feminin. Kaine diateke. Diateke artinya perjanjian. Kaine dari kata kainos tadi baru. Ya. Nah, sehingga perjanjian baru Alkitab kita itu dalam bahasa Yunani disebut he kaine diateke. Ya. Jadi he kaine diateke atau perjanjian baru. Contoh lain kita bisa menggunakan kata kainos antropos, orang laki-laki yang baik itu ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa kata sifat itu gendernya mengikuti gender kata benda yang diikuti. Nah, jadi itu ya. Jika ada pertanyaan nanti ditanyakan pada saat kita ketemu lagi secara online atau melalui WA group kita. Oke, sekali lagi jangan lupa untuk buat latihan kata-kata sifat yang ada di halaman 25 buku pegangan yang saudara-saudara sudah fotokopi. Baik, itu dulu ya. Jadi pelajari baik-baik, dengarkan ulang sampai betul-betul mengerti. Jika ada yang belum dimengerti, silakan tanya melalui via grup atau pada saat kita bertemu nanti. Gitu dulu ya, anak-anakku, supaya kalian bisa paham bahasa Yunani dan bisa bermanfaat dalam pelayanan di kemudian hari. Baik, demikian saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Shalom, Elechem, Lehitraot.